Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary di Pagar Kaos TV. Perkenalkan, saya Ihsan dari Bogor. Kenapa ini saya mau tanya ini kenapa dari hukum jadi nyambung ke sablon? Kumaha ya? Kerjaan aslinya naon sih, Mang? Hah? Dihukum kan? Di Ya. dunia hukum. Lain dihukum di kantor hukum. Ya kalau aktivitas sih, ya kalau dari kuliah misalnya, kemudian dari akademik sih di hukum 2-3 tahun di LBH, kemudian ya hijrah ke Jakarta gitu, di perusahaan IT. Menjadi bagian hukum. Ya tetap di ini hukum kan. Oke. Dan sekarang di nyablon. Tapi kerja udah enggak? Sekarang gitu tuh gimana Udah sih? enggak sih. Udah jadi enggak. Langsung sekarang mau pegang konveksi dan Ya, sablon. Orang advokat pun atau pengacara tuh dia punya bisnis gitu. Ya kalau misalnya kayak kita ngelihat yang tenar-tenar kan, misalnya kayak Hotman Paris dia punya bisnis properti dan sebagainya ya. Terus saya tuh pengen ngembangin, saya coba misalnya peruntuhan, misalnya saya coba buka konveksi sama sablon gitu. Tapi misalnya kalau jasa hukumnya ya tetap masih bisa dijalankan gitu. Terakhir bantuin saudara juga. Ya untuk somasi ketika misalnya saudara konveksinya rada besar lah gitu. Cuman ada kayak utang piutang seperti itu kurang lebih 40 juta ya. Terus itu somasi dan sebagainya seperti itu sih, Kang. Saya tanya ini yang kebanyakan nih orang ini ya tukang sablon alamin ya. Hutangnya tuh dibayar-bayar gitu. Si konsumen teh barangnya sejadinya. Kan meni hese itu kumaha itu kira-kira bisa di sedang kita bisa somasi atau terus harus gimana, kadang males juga gitu. Kita harus kalau udah kata gadenge hukum teh kayaknya yang piribeteun gitu. Nah, gimana tuh? Ya kalau saya sih ini secara sederhana aja sih, Kang, ya. Maksudnya secara sederhana sebenarnya kan kayak hutang piutang itu kan lebih ke perikatan lah satu sama lain kan. Misalnya saya memberikan piutang dan saya menerima hutang. Nah kemudian memang persoalan di dunia konveksi atau misalnya di sablon itu ada satu kasus yang seperti itu tadi, Kang. Misalnya ada misalnya piutang yang belum terlunaskan dan sebagainya. Kalau misalnya dari pandangan saya sih itu bisa ada dua sisi sih, Kang. Maksudnya itu ada lebih dari mitigasinya. Dari mitigasinya kemudian dari mitigasi itu pencegahan lah. Pencegahan resiko yang memungkinkan adanya piutang seperti itu. Sama kemudian nanti langkah seperti apa yang akan dilakukan apabila misalnya ada piutang seperti itu. Nah kalau misalnya dari mitigasi sendiri, saya juga sempat ngobrol tuh, Kang, ke salah satu vendor kaos lah besar di Bogor itu. Ya ketika misalnya saya masuk di Westjapapri itu, iya gue sablon ya, Kang Ihsan orang hukum, orang yang konsul, Kang konsul, orang yang beli kaos ya, gitu lah. Orang buka masalah kia, ya Kang Yuma maksudnya ngobrol santai lah, maksudnya itu nggak sampai di sana. Ya, kalau saya misalnya dari saya pribadi, misalnya sama istri itu, kalau misalnya upaya mitigasinya itu, kalau misalnya nilai transaksi lebih dari 5 juta atau 10 juta itu mau nggak mau saya buatkan seperti ada perjanjian. Itulah langkah mitigasinya. Karena itu nominal yang berat lah, besar bagi saya, bagi konsumen juga mungkin ya. Saya coba buatkan misalnya perjanjian secara tertulis aja gitu, Kang. Yang penting ada tanda tangan kedua belah pihak lah, seperti itu. Bentuknya seperti apa perjanjiannya? Ya yang penting ada para pihaknya, kemudian ada perjanjian itu sendiri, kemudian ada jangka waktu seperti itulah, Kang. Jadi maksudnya tuh si itu nggak cukup ya, kwitansi doang itu nggak cukup? Kurang. Jadi artinya isinya secara singkat lah apa gimana? Ada tanggal. Jadi kalau misalnya dari basicnya perjanjian itu kan dia masuknya kalau misalnya di hukum perdata itu dia masuknya ke perjanjian lah. Kan ada syarat sahnya perjanjian itu, ada syarat sahnya subjektif dan objektif. Syarat sahnya subjektif itu misalnya dia dewasa, cakap gitu kan. Syarat sahnya objektif itu misalnya
klausul yang halal itu apa yang perjanjikan seperti itu. Jadi maksudnya tuh untuk menghindari hal-hal lain yang tidak kita inginkan, makanya dibuatkan perjanjian seperti itu gitu. Jadi di awalnya perjanjian. Nah, kalau misalnya memang udah terlanjur, misalnya ada perjanjian yang ada hutang piutang lah ke depannya, itu sebenarnya langkahnya ada. Kalau secara prosedural kita bisa melakukan namanya teguran. Teguran itu kalau bahasa hukum atau misalnya mungkin bahasa yang dikenal itu misalnya somasi lah. Somasi, teguran, karena ini wilayahnya perdata, perikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain, makanya kita membuat teguran. Nah, setelah itu misalnya diberikan somasi 1, somasi 2 seperti itu formalnya. Dan apabila misalnya sudah dilakukan teguran, baru kita bisa melakukan gugatan di pengadilan. Seperti itu. Dan sebenarnya kenapa misalnya harus melakukan somasi atau misalnya teguran itu menjadi syarat formal itu, Kang. Kalau syarat formal ketika kita masuk ke pengadilan. Jadi kalau nggak ada somasi nggak bisa ya? Bukan nggak bisa sih. Jadi dia mensyaratkan adanya somasi tersebut di awal seperti itu. Dan kemudian dari dalam hal misalnya gugatan itu ada gugatan yang biasa gitu, sama ada gugatan sederhana. Kalau misalnya gugatan sederhana itu misalnya pihak pertama sama pihak kedua itu nominalnya di bawah 200 juta. Jadi itu dia bisa gugatan sederhana itu karena dia prinsipnya sederhana, murah dan sebagainya, itu jadi bisa cepat lah gitu. Karena masing-masing pihak di wilayah lingkup pengadilan yang sama gitu. Tapi kalau misalnya udah beda, misalnya ini di Jakarta, ini di Bandung, itu masuknya ke gugatan biasa gitu. Nah, saya masih awam juga nih. Ketika ini gugatan sudah ada, kita melapornya kemana? Ke polisi atau ke pengadilan? Kalau gugatan ini itu si stepnya tuh. Kalau stepnya ke pengadilan kan. Pengadilan ya? Oh, nggak sama polisi ya? Enggak ya? Enggak. Kalau kepolisian kan itu dia ranahnya ke pidana. Pidana ya? Kalau perdata mah langsung ke pengadilan. Kalau pidana itu dia sifatnya publik, ada kerugian publik yang dirugikan lah, sampai kayak pencurian gitu kan. Cuman ada di beberapa kasus yang awalnya misalnya dia hutang piutang, tapi bisa tuh jadi kasus pidana itu, Kang. Jadi contohnya misalnya tadi nama misalnya mesen, taunya dia kayak saya sebagai vendor nggak melaksanakan kewajibannya, kemudian malah uangnya tuh dikemanain gitu, nggak seharusnya lah gitu. Itu bisa masuk ke misalnya penggelapan dan penipuan gitu. Karena itu dikerjakan. Itu bisa masuk ke ranah pidana. Gitu. Waisan, thank you pisan. Siap ya, teman-teman. Semoga pembicaraan ini menjadi insight teman-teman. Gas.